wabarakatuh, para pemirsa podcast edukatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Bersama saya Supartini, hari ini akan mengantarkan Anda untuk mengikuti podcast edukasi hari ini. Adapun materi untuk hari ini adalah tentang peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022. Sedangkan untuk tema peringatan Hari Guru pada kesempatan hari ini adalah serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Dan di hadapan kami saat ini sudah hadir narasumber utama, yaitu Bapak Senen Esos MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak. Pak Senen, sebelum nanti kita membahas tentang tema Hari Guru Nasional, kami ingin mendengar secara langsung dari Bapak tentang bagaimana sih Pak kondisi dunia pendidikan di Kabupaten Jombang saat ini. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Bu Tini. Ini luar biasa ini, acaranya sangat menarik dan mudah-mudahan nanti juga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan kondisi pendidikan, artinya kalau kita membahas masalah kondisi pendidikan, tentunya kami akan menyampaikan terkait dengan profil pendidikan yang ada di Kabupaten Jombang, sesuai dengan kewenangan kami yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Tentunya kami mengampu dari beberapa lembaga, terutama satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kami. Perlu kami sampaikan, yang pertama terkait dengan jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Jombang. Untuk PAUD ada 1067, kemudian SD ada 520, dan juga SMP ada 132. Sebagaimana program pemerintah pada saat ini tentunya ada program yang sangat luar biasa terobosannya, tentunya untuk menjawab tantangan ke depan ketika kita dinilai masih SDM kita masih tertinggal jauh dari beberapa negara tetangga kita, sehinggalah muncul yang namanya kurikulum merdeka, kemudian juga ada guru penggerak. Dari data yang sudah kami himpun terkait dengan sekolah penggerak, di tingkat PAUD ini ada 24, kemudian di satuan pendidikan sekolah dasar ini ada 49, dan di SMP ada 24. Sama halnya di samping sekolah penggerak juga ada program guru penggerak. Di Jombang ada guru penggerak di tingkat satuan PAUD ada 9, kemudian di SD ini ada 21, dan di SMP ada 38. Dalam rangka mendukung ini Bu Tini, ini tidak hanya di lembaganya saja dan di guru penggerak, tetapi juga dibantu dengan peran fasilitator yang ada di Jombang, supaya nanti program pemerintah yang terkait dengan kurikulum merdeka ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Fasilitator kita ada tingkat PAUD 7 orang, kemudian di SD ada 5 orang, dan juga di SMP ini ada 1 orang. Perlu kami sampaikan juga bahwa kondisi saat ini terkait dengan dunia pendidikan ini adalah masa-masa transisi dan masa-masa adaptasi. Kenapa kami sampaikan demikian? Kita tahu bahwa mulai tahun ajaran 2022 dan 2023 pemerintah telah memberlakukan yang namanya kurikulum merdeka. Inilah sebenarnya masa transisi dari tim kita, teman-teman kita, di samping adaptasi juga ini dalam rangka proses penyesuaian, dalam rangka perbaikan transformasi pendidikan yang tujuan utama adalah dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul, kemudian yang berkualitas, berintegritas, dan berkarakter. Itu gambaran singkat Bu Tini terkait dengan dunia pendidikan di Kabupaten Jombang. Baik, terima kasih Bapak. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang kita telah memasuki era digital, di mana pendidikan ini mau tidak mau Bapak harus ikut bertransformasi untuk menjawab berbagai tantangan global. Dan khususnya di masa pandemi, berbagai inovasi telah diciptakan untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu menurut Bapak, para guru
apakah bisa berperan aktif Pak dalam masa transformasi pendidikan ini? Dalam masa transformasi pendidikan ini tentunya pada saat ada proses terkait dengan perubahan kurikulum, ini sebenarnya kalau perubahan kurikulum adalah hanya dampak saja. Dampak ketika ada pandemi COVID yang mulai tahun 2019, kemudian berakhir secara efektif tahun 2021 kemarin, dalam kurun waktu 2 tahun ini memang dampaknya luar biasa. Dan akhirnya ketika ada pandemi COVID, ini sekolah-sekolah dan anak-anak kita dipaksa dengan pembelajaran yang sangat luar biasa. Artinya sangat luar biasa itu ada satu kejadian yang memang karena pandemi COVID, sehingga sistem pendidikan ini dirubah dalam proses pembelajarannya. Tentunya melalui kegiatan daring, melalui dalam jaringan proses pembelajarannya. Ketika dalam proses pembelajaran dari yang biasanya tatap muka, kemudian menjadi daring ini, pada tahap awal adalah banyak kendala. Banyak kendala sekali. Tidak hanya di teman-teman tim kami, di Bapak dan Ibu Guru, kemudian juga tidak hanya di anak-anak, tetapi dengan peran dan fasilitasi pemerintah, tentunya dengan berbagai program kebijakan, kemudian juga langkah-langkah real, langkah-langkah konkret yang diikuti, diterapkan di sekolah, akhirnya teman-teman juga bisa beradaptasi, artinya bisa menyesuaikan. Kemudian yang lebih kita ingatkan kembali, seakan-akan ini adalah proses pembelajaran dipaksakan, tapi sebenarnya tidak. Karena di perkembangan secara global, pada saat ini kita bisa menyimpulkan abad 21, juga bisa disampaikan juga zamannya zaman digitalisasi, memang penggunaan IT ini tidak bisa kita tinggalkan, terutama dalam proses pembelajaran pada anak-anak kita. Tetapi tadi kami sampaikan, kendalanya masih banyak, artinya anak-anak kita yang waktu itu tahap awal banyak yang belum memiliki HP, itu salah satu contoh. Yang kedua juga jaringan internet, fasilitasi untuk pembelajaran daring ini juga belum optimal. Dan kita tidak merata, apalagi kondisi geografis kita juga kita sama-sama tahu, di wilayah kita juga ada wilayah yang namanya di selingkar hutan, tentunya menjadi terkendala sendiri. Kemudian faktor yang terakhir terkait dengan transformasi pendidikan di masa pandemi COVID, bagi Bapak dan Ibu Guru, kita tidak menutup mata, semua tim kita juga belum paham IT atau belum melek IT. Ini yang menjadi kendalanya. Tetapi dengan kondisi itu, tentunya Dinas Pendidikan juga segera mengambil langkah-langkah yang strategis, karena kami menyadari bahwa yang namanya guru ini terkait dengan pemberlakuan kurikulum, termasuk proses belajar mengajar, beliau adalah orang-orang pertama sebagai garda terdepan, kemudian juga yang punya tugas dan tanggung jawab dalam rangka mensukseskan, terutama terkait dengan proses belajar mengajar ini. Kami juga ambil langkah-langkah terkait dengan kemampuan yang belum maksimal tadi, terutama dalam bidang IT. Kami sudah melakukan langkah-langkah, banyak kegiatan yang kami fasilitasi dalam rangka peningkatan kompetensi dari Bapak dan Ibu Guru. Satu di antaranya Bintek tentang IT. Ini untuk pembelajaran bagi Bapak dan Ibu Guru. Yang kedua juga terkait dengan berbagai program sosialisasi, terutama terkait dengan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga juga kita mengadakan coaching klinik, artinya layanan-layanan yang kita berikan dengan sasaran sama pada Bapak dan Ibu Guru, bagaimana kita mengadakan proses pendampingan pada tahap awal, baik itu pada saat pandemi COVID maupun pada saat pemberlakuan yang namanya transformasi pendidikan melalui perubahan kurikulum. Kemudian juga ada pembelakuan yang ini kami secara pribadi juga ikut hadir. Artinya saya pribadi hadir memberikan kontribusi karena kami diundang selaku narasumber, terutama yang terkait dengan masalah Bintek IKM. Dan kami merasa bangga karena teman-teman ini ada niatan yang serius, mulai dari tingkat PAUD, kemudian SD,
kemudian di SMP, teman-teman secara swadaya, terutama yang di PAUD, ini mau melakukan yang terkait dengan BINTEK terkait dengan 3M. Karena kita memang menyongsong terkait dengan proses pembelajaran dari masa pandemi kemudian dilanjutkan dengan perubahan transformasi pendidikan tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga terkait dengan penguatan peran sesuai dengan satuan pendidikan, artinya di SMP ada MKKS, kemudian juga di lembaga PAUD di sana ada pengawas, ada penilai, ini yang perlu kita tingkatkan. Kemudian juga terkait dengan peran-peran dari teman-teman yang ada di sekolah dasar, yaitu melalui forum peningkatan peran dan forum dari forum kepala sekolah, kelompok kerja kepala sekolah yang ada di satuan SD. Semua yang berkompeten, semua yang berkepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya, ini kita tingkatkan peran dan fungsinya dalam rangka penguatan, terutama penguatan dari posisi guru yang strategis tadi dalam rangka melaksanakan semua proses pembelajaran termasuk transformasi pendidikan ini. Itu langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Baik, jauh-jauh ini Pak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menggagas berbagai macam program pendidikan ini untuk mencapai tujuan mulia, yaitu bahwa harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Di antaranya melalui Merdeka Belajar yang tentunya di dalam itu ada kurikulum merdeka, ada sekolah penggerak, ada Merdeka Mengajar dan lain sebagainya. Dan istilah-istilah ini kadang-kadang masyarakat atau sebagian orang kesulitan Bapak untuk memahami apa sih kurikulum merdeka itu seperti apa. Bahkan ada yang memahami apa merdeka itu tidak membuat apa-apa sama sekali. Tidak sekolah karena, gitu ya. Ya, karena saking merdekanya akhirnya tidak perlu membuat apapun seperti itu. Ini hal-hal seperti ini ada satu sisi adalah menunjukkan masyarakat ini ingin tahu, tapi juga kesulitan memahami. Kemudian bagaimana menurut Bapak semangat masyarakat di Kabupaten Jombang ini mewujudkan Merdeka Belajar ini? Terima kasih. Terkait dengan Merdeka Belajar, sebenarnya proses yang terkait dengan masalah perubahan kurikulum ataupun transformasi pendidikan ini bukan satu langkah yang instan. Pemerintah sudah merancang ketika ada pandemi COVID itu, sudah merancang mulai melakukan beberapa pembenahan. Tapi yang jelas yang perlu disadari bahwa yang melatar belakangi kenapa harus ada perubahan kurikulum, yang pertama pada saat pandemi COVID. Di sana ada proses terkait dengan pembelajaran daring. Setelah dievaluasi dengan proses pembelajaran daring ini, ternyata memberikan dampak yang kurang baik, terutama terkait dengan kompetensinya anak-anak, baik itu literasi, kemudian juga numerasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan karakternya anak-anak. Artinya anak-anak ini sudah kehilangan jati dirinya ketika tidak melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, kemudian melalui pembelajaran daring ini, karakternya sangat dirasakan. Perilaku anak-anak yang bisa kita ambil kesimpulan, kenapa kami sampaikan ada perubahan, yang jelas terkait dengan kepekaannya, kemudian kepeduliannya, dan juga sikap kepada orang tua ini sangat-sangat berubah. Karena apa? Karena anak-anak pada masa pandemi dengan pembelajaran secara daring ini, dengan menggunakan fasilitas IT, justru IT ini banyak digunakan untuk kepentingan pribadi, terutama untuk kepentingan game. Ya kita pahami karena anak-anak baru masa-masa saat itu ada pandemi, mungkin juga baru punya HP, dulu punya HP tapi tidak ada jaringan internet, sekarang ada jaringan internet, sehingga anak-anak bisa mengakses terutama terkait dengan game. Tapi ini bukan satu alasan bahwa kita harus meninggalkan IT. Sekali lagi bahwa kita harus menggunakan IT, artinya ketika generasi muda kita nanti tidak menguasai IT, tidak paham IT, di era digitalisasi, ini juga menjadi persoalan yang besar. Sehingga kami sangat berharap sekali pada Bapak sekalian, terutama juga pada Bapak dan Ibu guru dan juga orang tua, pada saat diperbolehkan anak-anak menggunakan HP
dengan alasan untuk pembelajaran sekaligus proses untuk memberikan kemampuan di bidang IT. Ini harapan kami memang tetap diperlukan peran pemerintah, terutama dalam pengawasan penggunaan IT. Artinya penggunaan IT yang bijak. Alasan yang kedua, dengan adanya COVID-19 ini ada namanya loss learning. Artinya ada kemunduran dan juga gap yang cukup tinggi, terutama di anak-anak kita memahami terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Sehingga dengan alasan itulah sebenarnya pemerintah mengubah atau merubah dari kurikulum yang sebelumnya kurikulum 13 dirubah menjadi kurikulum merdeka. Yang di sana tentunya juga secara bertahap sudah disosialisasikan tentunya pada jajaran guru, bahkan juga ada seleksi yang namanya guru penggerak, kemudian kepala sekolah penggerak, dan juga ada penggerak organisasi belajar. Itu semuanya tentunya dalam rangka menyiapkan pada saat ditetapkan yang namanya kurikulum merdeka, terutama di teman-teman guru ini sudah siap. Dan secara langsung kami yakin orang tua pasti sangat mendukung. Karena yang jelas dari tujuan kurikulum merdeka ini adalah dalam rangka mewujudkan visi pendidikan, yaitu Indonesia yang maju, Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Maknanya apa? Ada satu penekanan di sana bahwa anak-anak di sini terkait dengan karakternya sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Tentunya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita berbicara masalah profil pelajar Pancasila, tentunya di sana ada beberapa dimensi, ada beberapa indikator, diantaranya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini yang landasan pertama yang memang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Kemudian juga mandiri. Yang ketiga adalah terkait dengan gotong royong. Yang keempat terkait kebinekaan global, kemudian bernalar kritis dan juga kreatif. Itulah sebenarnya yang ingin kita wujudkan terkait dengan tujuan akhir dari pendidikan adalah mewujudkan SDM yang unggul, kemudian berkualitas, juga berintegritas dan berkarakter. Itu yang terkait dengan peran pemerintah, peran masyarakat tadi, orang tua. Ya. Peran orang tua sangat mendukung prinsipnya. Yeah. Jadi dari pandemi kemarin orang tua jadi sedikit banyak tahu ternyata jadi guru ini tidak mudah. Ya, betul. Banyak yang uring-uringan sendiri karena tidak mengerti bagaimana cara mengajari anak-anaknya. Baik Bapak, sebagai penutup, ini kami ingin Bapak memberikan pesan, memberikan dorongan semangat bagi para guru kita yang ada di Kabupaten Jombang semuanya, karena nanti pendidikan karakter dan peningkatan SDM yang unggul adalah tanggung jawab mereka. Monggo Bapak. Terima kasih. Terkait dengan momentum Hari Guru ini ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah mari kita gunakan momentum Hari Guru ini yang ke-77 pada tahun 2022 adalah untuk meningkatkan semangat pengabdian kita. Semangat pengabdian kita pada pemerintah dan juga pada anak-anak kita sebagai generasi muda. Kenapa kita jadikan momentum? Karena pada saat pelaksanaan Hari Guru yang ke-77 ada satu program pemerintah yang namanya Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini tentunya sebagai wujud kita, wujud tanggung jawab kita dan juga peran kita bagaimana kita bisa mendukung terkait dengan agar proses dan perubahan kurikulum ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Itu yang perlu kami sampaikan, sehingga guru harus senantiasa tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan. Maknanya apa? Ketika kita sudah tahu program pemerintah ini bagus, yang bertanggung jawab utama adalah dari Bapak dan Ibu guru, kita harus tergerak dari diri kita sendiri. Semuanya akan berhasil dengan baik ketika diawali dari diri kita sendiri. Kita mau berubah, kemudian mau berubah dari zona nyaman yang selama ini proses pembelajaran mungkin hanya sifatnya ada keseragaman sesuai dengan program dari Dinas Pendidikan, tetapi kita dengan Kurikulum Merdeka
kita diberikan kewenangan seluas-luasnya agar pembelajaran ini tidak membosankan. Dan memang tidak harus seragam, karena karakteristik dari kurikulum merdeka tidak harus seragam, tadi harus keberagaman. Kemudian yang kedua, kami juga berharap pada Bapak dan Ibu guru senantiasa selalu meningkatkan kompetensinya secara mandiri. Kembali pada zaman era digitalisasi, banyak akses kehidupan kita ini yang dipenuhi dengan cara cepat, kemudian dengan data yang akurat, tentunya melalui perkembangan IT. Ketika kita ingin meningkatkan kompetensi, silahkan meningkatkan kompetensi mandiri. Yang dari pemerintah sudah banyak membuat produk dalam rangka peningkatan kompetensi mandiri melalui episode terkait dengan Merdeka Belajar, yaitu PPM, Platform Merdeka Mengajar. Di sana banyak referensi, kemudian banyak juga contoh-contoh yang bisa kita adopsi, bisa kita pelajari, dan waktunya juga fleksibel, artinya kita tidak harus belajarnya pada jam kerja, hari libur bisa, hari Minggu bisa, seluang waktu apapun di rumah bisa. Ini yang kami harapkan. Kemudian yang berikutnya, kami juga berharap saat ini masih dibuka kesempatan terutama untuk pendaftaran baik sekolah penggerak maupun guru penggerak. Monggo teman-teman yang punya ketentuan dan persyaratan memenuhi syarat, silakan ikut daftar. Ketika banyak guru kita yang lulus dalam sekolah penggerak maupun juga di guru penggerak, kita semakin berharap besar bahwa program yang terkait dengan transformasi pendidikan, kemudian dengan kurikulum merdekanya, kami tambah yakin semakin banyak yang lulus, semakin banyak yang paham terkait dengan program ini, insya Allah juga terjadi percepatan dan lompatan yang luar biasa. Sehingga muara akhir sama, artinya terkait dengan muara akhirnya adalah terwujudnya SDM yang unggul, berkualitas, kemudian berintegritas dan berkarakter, ini betul-betul kita wujudkan. Itu mungkin Bu Tini yang perlu kami sampaikan. Ada lagi mungkin? Cukup Bapak untuk saat ini kami ucapkan terima kasih untuk pencerahan tadi yang sudah Bapak berikan kepada kami, dan semoga informasi yang tadi kita bincangkan hari ini sangat berharga bagi dunia pendidikan di Kabupaten Jombang. Terima kasih sekali lagi kami haturkan untuk waktu penjenengan. Sama-sama. Para pemirsa podcast edukatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, demikian tadi bincang-bincang santai kita seputar pendidikan, dan untuk kali ini memang kita khusus membahas seputar Hari Guru, karena hari ini adalah peringatan bagi Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan selamat untuk guru-guru yang ada di Kabupaten Jombang, selamat mengambil peran dalam tujuan mulia bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila podcast ini sangat bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like and subscribe di channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.